Maverick Vinales Ruiz atau yang akrab dipanggil Maverick Vinales merupakan salah satu pembalap asal Spanyol yang lahir di kota Figueres, Catalunya pada tanggal 12 Januari 1995. Nama tersebut merupakan kombinasi dari dua nama marga orang tuanya, yakni ayahnya Angel Vinales dari marga Vinales dan ibunya dari marga Ruiz. Dia juga memiliki dua sepupu yang merupakan seorang pembalap motor, yakni Isaac Vinales dan Dien Berta Vinales, yang baru saja berpulang beberapa bulan yang lalu. Maverick Vinales memiliki julukan Top Gun yang didapatkan karena nama awalnya tersebut diambil dari salah satu nama karakter dari tokoh utama dalam film Top Gun. Sejak kecil, Maverick Vinales sudah mengenal motor saat usianya baru menginjak usia 3 tahun. Ketika itu, ia sudah mengikuti sejumlah balapan mini moto lokal. Pembalap yang juga digadang-gadang akan menjadi bintang besar di MotoGP ini mempunyai gaya balap yang agresif, memiliki kecepatan, dan pengereman yang sangat baik. Tak heran jika karir Maverick Vinales selalu mendapatkan hasil yang terbilang konsisten meskipun tidak begitu cemerlang. Maverick Vinales menjadi juara dunia Moto3 pada tahun 2013 dan meraih Rookie of the Year pada tahun 2015 di kelas MotoGP. Saat ini di MotoGP, Maverick Vinales berada di tim Aprilia Racing setelah hampir 5 musim menjadi pembalap bagi pabrikan asal Jepang, yakni tim Monster Energy Yamaha. Kontraknya bersama Yamaha diakhiri dengan kesepakatan bersama di pertengahan musim 2021 kemarin. Maverick Vinales meraih kemenangan di kelas utama MotoGP sebanyak 9 kali. Seperti kebanyakan pembalap MotoGP, Maverick Vinales juga menggilai sepak bola. Bahkan, Vinales mengaku lebih dulu kenal sepak bola ketimbang motor. Berasal dari Figueres, Spanyol, Vinales kecil memang sudah dikenalkan dengan yang namanya olahraga, terutama sepak bola dan balap motor yang memang sejak lama jadi olahraga favorit di sana. Akan tetapi, sepak bola tentu jadi olahraga utama Vinales di masa kecil. Meskipun demikian, di saat bersamaan ternyata deru suara motor ternyata lebih memikat Vinales yang akhirnya serius menekuni olahraga itu di tahun 2002. Karir Maverick Vinales dimulai ketika berusia 7 tahun dan balapan di ajang kejuaraan Catalonia di kelas 50cc di tahun 2002. Progres karir yang baik itu juga membuat Maverick Vinales memenangi kejuaraan balapan Catalan 125cc pada tahun 2007 dan 2008. Lalu, berturut-turut Maverick Vinales mengikuti ajang kejuaraan Jerman ADM 125 GP Championship 2008 dengan tim Aprilia. Pada tahun 2009, Maverick Vinales mengikuti JEV Buckler 125 GP Series 2009 bersama Brusens PQRT. Performa luar biasa dari Maverick Vinales yang kala itu baru berusia 14 tahun langsung mendominasi GP 125cc pada awal hingga akhir balapan. Maverick Vinales berada di depan sesegera mungkin setelah lampu padam dan tidak dapat dikejar oleh saingannya. Pada tahun 2010, Maverick Vinales dan Miguel Oliveira bergabung dengan tim Brusens yang berbeda dan bertarung memperebutkan gelar juara JEV Buckler GP 125cc. Meskipun ia memenangkan 2 balapan dibandingkan dengan 4 balapan milik Oliveira, Vinales memenangkan gelar dengan selisih 2 poin berkat finish di podium pada 7 balapan musim itu. Gelar kejuaraan Eropa juga diputuskan antara 2 pembalap dan lagi-lagi Vinales yang keluar sebagai pemenangnya. Pada musim berikutnya, Maverick Vinales pindah ke kejuaraan dunia pertamanya di kelas 125cc untuk musim 2011 bersama tim VIP Supermarché.
Vinales terkesan selama pramusim di Valencia dan berhasil finish di posisi ke-9 pada debut perdananya di GP Qatar. Setelah berhenti di Jerez karena masalah teknis, Vinales melakukan epic comeback dengan finish keempat di Estoril dan nyaris menduduki podium pertamanya. Di Le Mans, Maverick Vinales memulai grip di barisan depan pertamanya dari tempat ketiga dan berhasil menyegel kemenangan pertamanya pada usia 16 tahun 123 hari. Performanya yang luar biasa ini membuatnya menjadi pembalap termuda ketiga yang berhasil memenangkan balapan Grand Prix di belakang Scott Redding dan Marco Melandri. Mengamankan 3 kemenangan pada musim perdananya, Maverick Vinales akhirnya menyelesaikan musim pertamanya itu di posisi ketiga di klasemen akhir dan didombakan sebagai Rookie of the Year. Musim 2012, Vinales menjadi salah satu favorit penantang gelar di kejuaraan Moto3. Dia berhasil memenangkan 5 balapan bersama Blue Sense Avintia FTR Honda di awal musim. Sayangnya, secara kontroversial, Maverick Vinales marah di Sepang, Malaysia dan mengaku tak mendapatkan dukungan teknis yang baik dari Blue Sense Avintia. Atas alasan tersebutlah, akhirnya Vinales pun langsung meninggalkan Malaysia dan akhirnya memutuskan kembali ke Spanyol, lalu absen dari balapan. Vinales pun akhirnya menyesali perbuatannya tersebut. Kemudian secara publik dia meminta maaf kepada tim Blue Sense Avintia. Tahun berikutnya, tepatnya pada 2013, Maverick Vinales pindah ke tim Calvo ditemani Ana Carrasco. Maverick Vinales berhasil meraih kemenangan 2 kali beruntun pada balapan pertamanya di Spanyol dan Prancis. Maverick Vinales berhasil mempertahankan performa apiknya sepanjang musim. Maverick Vinales yang bertarung dengan Alex Rins dan Lewis Salom sampai balapan final dengan hanya selisih 5 poin. Juara dunia pun diputuskan di Valencia melalui pertarungan ketat antara Maverick Vinales dan Alex Rins. Akhirnya, Maverick Vinales berhasil memenangkan balapan dan mengunci gelar juara dunia Moto3 dengan selisih 12 poin. Kemudian, di musim 2014, Maverick Vinales secara resmi menandatangani kontrak untuk Moto2 bersama tim Pons Racing bersama dengan mantan rivalnya di Moto3 yakni Lewis Salom. Maverick Vinales tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk meraih kemenangan di kelas Moto2 pertamanya. Kemenangan itu datang di sirkuit Chota, Amerika pada tanggal 13 April 2014. Sepanjang musim, Vinales akhirnya menyelesaikan musim perdananya di tempat ketiga dengan torehan 4 kemenangan dan 9 kali podium. Lagi-lagi, dirinya meraih penghargaan Rookie of the Year pada tahun 2014. Pada tahun 2015, Maverick Vinales menggemparkan jagat dunia balap motor MotoGP dan juga di pedok MotoGP. Dirinya ditarik ke MotoGP yang kala itu dirinya tengah tampil moncer bersama tim Pons Racing. David Brivio yang kala itu juga mengunjungi Moto2 Qatar di Losail pada 2014. Saat itulah David Brivio muncul ketertarikan pada diri Maverick Vinales. Banyak orang di pedok dan juga termasuk legenda dari Suzuki Kevin Schwartz mengakui sempat memiliki keraguan terhadap Maverick Vinales, mengingat jam terbangnya yang belum terlalu tinggi. Meskipun ini adalah tahun perdananya di MotoGP, kinerja Maverick Vinales di sepanjang tahun 2015 nyaris sepanjang musim kala itu terbilang lebih konsisten dari Alex Espargaro, meskipun akhirnya tetap kalah dengan Alex Espargaro. Akhirnya, capaian yang didapatkan oleh Vinales tersebut berbuah manis serta bisa mengantarkannya kembali meraih gelar Rookie of the Year untuk MotoGP 2015. Pada tahun 2016, Maverick Vinales mampu bersinar. Dia finish di urutan ketiga di GP Le Mans, Prancis, serta meraih podium pertamanya di kelas MotoGP.
pada balapan ke-12 di sirkuit Silverstone yang mencatatkan sejarah baru di MotoGP perdananya bersama tim Suzuki, dan terus-menerus bersaing memperebutkan podium di GP Jepang dan GP Australia, bahkan sempat mendekati poin Jorge Lorenzo di posisi ketiga klasemen. Namun sayangnya, pada balapan di Valencia, Maverick Viñales tidak bisa mengungguli poin Lorenzo dan puas menutup musim MotoGP 2016 di tempat keempat klasemen akhir MotoGP 2016. Bakat dan mentalitasnya yang kuat pun tidak luput dari perhatian tim Yamaha yang kala itu tengah mencari pengganti untuk Jorge Lorenzo yang kemudian mengontrak Maverick Viñales untuk MotoGP musim 2017 dan 2018. Meskipun kala itu David Brivio memohon kepada Maverick Viñales untuk tetap bertahan untuk bisa menciptakan motor GSX-RR sesuai dengan keinginan Maverick Viñales. Namun, apalah daya, Brivio dengan berat hati melepaskan Maverick Viñales ke tim Yamaha. Pada tahun 2017, Maverick Viñales melakukan debut yang sangat kuat di atas motor Wasit RM1 selama pramusim. Viñales juga menarik perhatian dengan memenangkan dua balapan pertamanya di Qatar dan Argentina. Kemudian Viñales merasakan masalah pada motornya kala menyambangi sirkuit Jerez Spanyol yang membuat motor M1 sangat menderita di atas aspal Jerez Spanyol. Namun Viñales kembali melanjutkan tren positif itu dengan mengamankan kemenangan ke-500 Yamaha di GP Le Mans dengan melakukan duel yang sengit melawan rekan satu timnya kala itu, yakni Valentino Rossi, yang saat itu juga hubungannya tengah memanas. Menjalani musim 2017 dengan segudang masalah grip, namun Viñales tetap berhasil membawa pulang podium kedua di Mugello dan Silverstone, serta podium 3 di Brno dan Phillip Island, dan berhasil mengakhiri musim di tempat ketiga. Pada tahun 2018, perbedaan pandangan terhadap masalah grip ban dan electronic issue yang mendera motor Wasit RM1 sepanjang musim 2017 masih menjadi momok yang menakutkan di MotoGP 2018. Maverick Viñales dan Valentino Rossi diberikan motor yang berbeda. Dalam artian, dua pembalap pabrikan Yamaha ini mengembangkan motor Wasit RM1 dengan dua jalur berbeda. Musim 2018 terbukti menjadi salah satu yang paling sulit bagi Maverick Viñales dalam karirnya di kelas MotoGP. Meskipun demikian, Viñales tetap bisa mencetak podium di Chota, Amerika, sirkuit Titi Assen, Belanda, Sachsenring, Jerman, dan Buriram, Thailand. Maverick Viñales akhirnya berhasil menyelamatkan muka Yamaha dengan meraih kemenangan di Phillip Island setelah satu musim Yamaha puasa kemenangan. Viñales akhirnya menyelesaikan musim 2018 di urutan keempat klasemen akhir. Tahun 2019 menandai awal baru bagi Maverick Viñales. Dia mengubah nomornya dari 25 menjadi 12 yang dianggapnya mampu mengalahkan rivalnya di masa kecil, bersamaan dengan menyambut kepala kru baru Esteban Garcia yang pernah mengantarkannya meraih gelar juara dunia Moto3 ke pedok Monster Energy Yamaha. Musim pun dimulai dengan menjanjikan. Maverick Viñales meraih pole position di Doha dan tempat ketiga di Spanyol. Kemenangan pertamanya datang di GP Assen, Belanda dengan memenangkan duel sengit melawan Fabio Quartararo dan Marc Marquez, dan diikuti dengan 4 podium pada balapan berikutnya. Balapan di Phillip Island, Australia, dirinya hampir saja meraih kemenangan keduanya seusai dirinya meraih kemenangan perdana di GP Assen, Belanda. Maverick Viñales yang memulai balapan dari grid terdepan sempat tercecer di posisi keempat di tikungan pertama. Viñales perlahan namun pasti bisa menyalip satu persatu pembalap dan memperbaiki posisinya. Viñales akhirnya berhasil memimpin balapan diikuti oleh Marc Marquez di belakangnya yang terus-menerus memberikan tekanan kepada Maverick Viñales. Maverick Viñales bisa dibilang cukup kokoh memimpin posisi di depan meskipun terus ditekan oleh Marc Marquez.
Alhasil, motor WZR M1 Maverick Vinales pun kehabisan ban di lap terakhir dan posisinya diambil alih oleh Marc Marquez. Maverick Vinales tak tinggal diam, dirinya pun juga memberikan tekanan balik kepada rivalnya tersebut. Meskipun kondisi ban motor WZR M1 sudah benar-benar habis, akhirnya Vinales pun terjatuh di tikungan ke-10 dan kehilangan podium. Kemenangan menakjubkan keduanya datang di GP Sepang Malaysia. Usai kegagalan di Phillip Island, Australia, dirinya mampu membalas kegagalannya tersebut dengan berduel melawan Jack Miller di awal-awal lap. Maverick Vinales berhasil menyalip Jack Miller dan kemudian mampu memberikan gap dan mengunci kemenangan keduanya tersebut. Meskipun mengalami kesulitan, Vinales secara konsisten berada di puncak sepanjang musim bersama dengan motor WZR M1 yang membuatnya berhak menduduki posisi ketiga di klasemen akhir. Di musim 2020, Maverick Vinales kembali tampil menjanjikan di awal musim dengan mampu merebut row pertama saat start dengan membayang-bayangi Fabio Quartararo. Namun sayangnya, penampilan inkonsisten dari Maverick Vinales ini membuatnya berada di bawah bayang-bayang dari Fabio Quartararo yang tampil apik kala itu. Maverick Vinales berhasil meraih kemenangannya di GP Emilia-Romagna seusai berhasil memanfaatkan insiden yang menimpa Pecco Bagnaia dan ia mengakhiri musim di posisi ke-6 klasemen akhir MotoGP 2020. Pada tahun 2021, Maverick Vinales berhasil meraih kemenangan bersama tim Monster Energy Yamaha di awal musim. Namun, setelah itu dirinya gagal tampil apik dalam beberapa seri seusai meraih kemenangan dan puncaknya pada balapan di Sachsenring, Jerman, di mana Maverick Vinales menyelesaikan balapan di urutan paling belakang. Tentu saja, hal itu membuat Maverick Vinales sakit hati dan kecewa, serta merasa bahwa kini tim Yamaha tidak bisa memberinya dukungan secara penuh. Pada GP Assen Belanda, Maverick Vinales berhasil mengemas podium 2 dan seusai balapan itu juga dia memutuskan untuk memangkas kontraknya hingga akhir musim. Namun, petaka datang seusai jeda paruh musim, yang mana balapan di GP Styria Austria dirinya mengalami masalah pada motornya seusai red flag. Saat sedang restart, motor WZR M1 milik Maverick Vinales tiba-tiba mati dan memaksanya harus masuk ke pedok lalu melakukan start dari pit lane. Hal itu memicu meledaknya amarah Maverick Vinales terhadap pihak Yamaha dan seusai balapan, Vinales menekan gas sangat dalam hingga mencapai batas limit RPM pada motornya untuk melepaskan kekesalannya tersebut. Namun, hal itu berbuntut panjang yang membuatnya harus menerima skorsing di balapan berikutnya. Memang, alasan ini terkesan mengada-ngada karena setiap motor MotoGP dilengkapi peranti untuk membatasi RPM mesin pada motor MotoGP. Namun, Yamaha memiliki data telemetri yang bisa dijadikan bukti kuat. Ayah Maverick Vinales, yakni Angel Vinales pun membela sang anak dan menyebut bahwa ada yang sengaja menyabotase motor milik anaknya tersebut. Mengingat saat red flag dan memasuki pedok, Maverick Vinales berkata untuk tidak merubah apapun dari motornya. Namun, Angel Vinales juga menyebut bahwa ada kru Yamaha yang merubah setup kopling motor milik anaknya, sehingga mengalami masalah saat restart. Serta menambahkan bahwa pihak Yamaha tidak pernah menuruti permintaan dari anaknya. Angel Vinales sangat paham betul mengenai gaya balap anaknya tersebut. Bahkan, Angel Vinales menyebutkan bahwa pihak Yamaha tidak pernah memberikan motor yang sesuai kepada Maverick Vinales, yang notabene adalah pembalap yang sangat agresif selayaknya Marc Marquez. Setelah masa skorsing, Maverick Vinales dan Yamaha akhirnya mengumumkan perpisahan di antara keduanya. Lalu, Maverick Vinales memilih bergabung ke tim Aprilia dan melakukan tes pertamanya di Misano sebelum akhirnya dirinya didaftarkan dan resmi menggantikan posisi Lorenzo Savadori di GP Aragon untuk menyelesaikan MotoGP 2021 kemarin. Sekarang, Maverick Vinales tengah melakoni masa-masa sulitnya dalam karirnya di ajang balap Grand Prix MotoGP. Dia kini bertekad untuk bisa membuktikan kemampuan aslinya
serta kualitasnya di atas motor Aprilia RSGP. Vinales kini merasakan hawa kebebasan dan rasa nyaman bersama tim Aprilia, karena Aprilia memberikan semua yang diinginkan oleh Maverick Vinales untuk membuat motor yang dia inginkan. Mengingat gaya balapnya yang agresif itulah yang dirasanya sangatlah cocok dengan motor RSGP yang berkonfigurasi mesin V4.